Hai para penikmat film, kami Beder. Suatu hari, sebuah penyakit misterius yang tidak tahu dari mana asalnya menjangkit satu persatu warga yang kemudian menjelma menjadi wabah yang menghilangkan sebagian besar nyawa penduduk Amerika Serikat. Sebuah wabah virus yang dinamai H5G9. Namun bersamaan dengan hancurnya kehidupan di bumi, lahir sebuah kehidupan baru. Sebuah ras manusia setengah hewan, ras hybrid. Kemudian muncul sebuah pertanyaan. Manakah yang lebih dahulu muncul? Wabah atau ras hybrid? Sebuah pertanyaan yang menjadi perdebatan panjang yang jawabannya tetap misterius. Sementara para manusia pontang-panting menghadapi kehancuran mereka, seorang pria menarik diri dari riuhnya malapetaka itu dan memulai kehidupan baru di kedalaman hutan bersama bayi laki-lakinya. Bayi hybrid rusa yang diberi nama Gus. Sang ayah menciptakan dunia yang dimana hanya ada dia dan Gus di sana. Gus dibesarkan dan dididik hingga ia mampu membaca dan berbicara. Dan kata Paba untuk panggilan sang ayah menjadi kata pertama yang berhasil ia ucapkan. Seiring bertambahnya usia, bertambah pula keingintahuannya. Ia bertanya tentang ibunya, tentang dunia luar, tentang alasan keberadaan mereka di hutan. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab secara gamblang. Bahkan, perintah Paba kepada Gus agar tidak keluar dari pagar hutan tidak bisa menghalau rasa ingin tahunya. Usahanya untuk melihat dunia luar pun selalu digagalkan oleh Paba. Siang itu, seorang pria mendekati hutan dan menemukan keberadaan Paba dan Gus. Paba yang panik berlari kembali ke rumah dan menyembunyikan Gus di balik dinding, lalu memintanya untuk tidak keluar apapun yang terjadi. Sesaat setelah sang ayah pergi untuk mengejar orang tadi, Gus mendengar teriakan dari kejauhan. Ia pun keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Paba berjalan lunglai lalu memeluknya untuk memastikan bahwa semuanya sudah aman. Kemudian jatuh tak sadarkan diri. Paba berhasil membunuh pria asing itu dengan virus H5G9. Namun, ia juga tidak bisa menghindari kontak dengan virus tersebut, yang akhirnya dengan cepat membunuhnya. Ia pun terkulai lemas, tak bernyawa di atas kursi dengan sebuah kunci di genggamannya. Gus mengambil alih kunci tersebut, sekaligus mengambil alih tugas Paba sebagai kepala rumah untuk dirinya sendiri. Ia melewati 2 musim sendirian. Dengan imajinasi anak-anaknya, ia bermain sekaligus mengurus rumah dan dirinya sendiri. Ia membuat kelinci, keledai, dan kambing dari jerami untuk menemani hari-harinya. Bahkan, ia membuat figur manusia yang dipakaikan baju mendiang ayahnya untuk melampiaskan rasa rindu. Namun, ia tetaplah hanya seorang anak kecil yang labil. Ia meluapkan amarahnya dengan membakar seluruh boneka jeraminya ketika ia gagal mengumpulkan kayu untuk mengisi perapian di dalam rumah. Letih menghadapi rintangan hidup sendiri, ia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Lalu ia sadar sebuah peta tertempel di langit tempat tidur yang memintanya untuk pergi ke sebuah tempat di sana. Sesuai dengan arahan peta, ia pun sampai di sebuah pohon besar dengan ukiran gambar hati dan panah besar mengarah ke bawah, yang mengisyaratkan Gus untuk menggali tanah dekat pohon itu. Setelah Gus menggali, ia menemukan sebuah kotak besi kecil yang ia buka menggunakan kunci pemberian Paba dan menemukan foto sang ibu yang bernama Birdie. Pada foto tersebut terdapat tulisan RR Colorado yang ia yakini adalah sebuah tempat di mana Birdie berada sekarang. Sebuah semangat baru muncul. Ia pun berkemas dan melaju keluar dari rumah. Enggan untuk menunda-nunda. Tapi, belum sampai keluar pagar, ia menemukan sebuah permen yang ternyata adalah sebuah perangkap untuknya. Ia pun tertangkap oleh 2 pemburu gelap. Namun diselamatkan oleh Tommy Jeppard, yang kemudian ia panggil dengan sebutan pria besar. Pria besar mengikuti Gus ke rumahnya, dan terkejut mengetahui bahwa ia bisa berbicara. Pria besar menyarankan Gus untuk tidak keluar dari hutan, karena banyak sekali orang seperti para pemburu tadi
yang ingin melenyapkan ras hybrid. Bukannya patuh, ia justru berlari kencang menyusul pria besar yang sudah jauh meninggalkannya dan meminta bantuan untuk bisa sampai ke Colorado. Satu karakter baru menemukan petualangannya, sementara karakter yang lain sudah menemukan kehidupan yang selama ini ia cari. Amy adalah seorang konsultan pernikahan sebelum kehancuran besar terjadi. Bukan untuk alasan yang manusiawi, lebih karena tuntutan hidup. Tapi karena itu, ia merasa terjebak dengan pekerjaannya sendiri. Sulit untuk terkoneksi dengan apapun dan siapapun. Hingga wabah melanda dan perintah untuk isolasi membuatnya terkurung di ruang kantornya sendiri. Ketika ia pikir alam tidak akan membebaskannya, suara kerumunan gajah menarik dan menyadarkannya untuk meninggalkan dunia lamanya yang sempit dan memasuki dunia baru yang luas yang membuatnya merasa lebih bebas. Ia pergi ke kebun binatang yang sudah kosong penghuni dan memulai hidup baru di sana. Gus terus menguntit untuk meminta bantuan, dan pria besar tidak suka dengan idenya, lalu mencoba untuk mengusirnya. Untuk sementara berhasil, hingga malam tiba. Di tengah hutan, pria besar membuat api unggun untuk beristirahat. Belum sempat ia menyantap makanannya, sepasang mata menyala muncul di belakang. Ia pun mempersilahkan Gus untuk ikut beristirahat. Namun untuk menyesal pun sudah terlalu siang. Ketika ia terbangun dan mendapati seluruh perbekalannya habis dilahap oleh Gus. Termasuk sebotol kecil obat berwarna putih yang nampaknya begitu berharga untuknya. Gus kemudian memberitahukannya sebuah tempat dengan persediaan makanan yang banyak, sebagai pengganti makanan yang sudah ia makan dan untuk meredam amarah pria besar. Mereka pun pergi ke sebuah bangunan pusat pengunjung dan mendapati sebuah keluarga kecil tinggal di sana. Sepasang suami istri, George dan Bev, dan Rusty, anak mereka yang berusia 11 tahun. Setahun lebih tua dari Gus. George dan Bev begitu takjub melihat Gus. Bukan hanya karena ia bisa berbicara, tapi juga fakta bahwa mereka tidak pernah melihat hybrid berusia 10 tahun yang masih hidup. Saat Gus dan Rusty sedang bermain sambil mendengarkan musik, Bev melihat sebuah tanda di dada pria besar, yang merupakan tanda keanggotaan Last Man. Tanda tersebut membuat Bev gelisah, seolah akan ada badai menerpa mereka. Sementara satu badai yang lain sedang menuju ke arah seorang Aditya Singh. Aditya Singh adalah seorang dokter sebelum kehancuran besar terjadi. Namun ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya setelah banyak sekali korban virus H5G9 yang meninggal. Terutama ketika Rani, sang istri, mengidap virus tersebut. Ia memutuskan untuk tidak lagi membuat keputusan tentang hidup dan mati seseorang, dan fokus terhadap kelangsungan hidup istrinya saja. Suatu malam, ia sedang bermain dengan istrinya, ketika virus H5G9 menunjukkan gejalanya. Kemudian, Aditya Singh memberikan obat suntik yang seketika itu juga menghilangkan gejalanya. Mengetahui persediaan obatnya menipis, Aditya pun pergi menemui Dr. Bell, seorang dokter yang membuat penelitian untuk obat virus H5G9. Dan Rani menjadi objek percobaan untuk obat tersebut, yang nampaknya cukup berhasil meski tidak sembuh total. Di hari itu, ia memberikan persediaan obat sekaligus memberikan buku catatan hasil penelitiannya selama ini untuk selanjutnya diteruskan oleh Aditya. Hal itu dilakukan karena Dr. Bell mengidap kanker stadium 4. Aditya yang mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Dr. Bell untuk bisa membuat obat virus H5G9 dengan sangat terpaksa menerima. Meski itu berlawanan dengan prinsip hidupnya. Pria besar sedang mengemas persediaan makanan untuk perjalanan berikutnya. Ketika itu, Bev datang untuk menanyakan perihal tanda di dadanya. Pria besar menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan yang berhubungan dengan Last Man adalah masa lalu. Kemudian menawarkan Bev untuk merawat Gus demi keselamatannya. Namun tak lama, kelompok Last Man menyerang tempat itu untuk mengambil paksa Gus, yang kemudian dibunuh satu persatu oleh pria besar menggunakan perangkap beruang.
Keesokan harinya, pria besar bersama dengan Gus meninggalkan pusat pengunjung. Khawatir Last Man akan kembali menyerang keluarga George. Sementara itu, Amy di dunia barunya menemukan bayi hybrid babi, dan membesarkannya seperti anak sendiri. Aditya Singh melanjutkan apa yang sudah diamanahkan Dr. Bell kepadanya. Ia dibantu oleh Last Man untuk keperluan pasokan bahan-bahan penelitian. Dengan panik, ia membuka kotak kiriman dari Last Man. Khawatir ada bagian tubuh dari hybrid yang memang merupakan salah satu bahan penting dari penelitian obat penawar virus H5G9. Penelitian yang tidak manusiawi itu membuat Aditya kehilangan semangat dan enggan untuk menghadiri pesta di rumah Doe. Namun, dengan bujukan Rani, mereka pun akhirnya menghadiri acara tersebut. Tapi kemudian mereka mendapati Doe terinfeksi virus H5G9 yang membuatnya dibakar hidup-hidup beserta rumahnya agar virus H5G9 tidak keluar dan menginfeksi lebih banyak orang. Pria besar membuat sebuah kesepakatan kepada Gus bahwa ia akan membantu Gus sampai ke kereta menuju Colorado. Lalu mereka berpisah di sana. Untuk itu, Gus didandani seolah-olah seorang manusia berkostum hybrid. Mereka pun pergi ke sebuah pasar di mana kereta itu berada. Ketika pria besar sedang membeli tiket, Gus pergi masuk ke dalam pasar kemudian tersesat. Dan dalam panik, ia bertemu dengan seorang perempuan yang menenangkannya dan mengajaknya ke sebuah tempat. Namun sebelum Gus pergi lebih jauh, pria besar menemukan Gus dan membawanya ke antrian kereta. Ketika sedang mengantri, Gus mencium bau obat putih yang sering dimakan oleh pria besar berada di dalam tumpukan kotak yang dibawa oleh para Last Man. Mereka pun keluar dari antrian untuk sementara, bermaksud untuk mencuri obat-obat itu. Namun kemudian mereka tertangkap dan penyamaran Gus pun terbongkar. Saat pria besar dan Gus dibawa melewati hutan oleh Last Man, mereka disergap oleh sekumpulan remaja berkostum binatang yang kemudian membunuh para Last Man. Sang pemimpin yang berkostum beruang menunjukkan jati dirinya yang ternyata adalah perempuan yang Gus temui di pasar tadi. Perempuan yang dipanggil dengan sebutan beruang tersebut memerintahkan yang lainnya untuk membunuh pria besar. Namun, Gus melarangnya dan semua terkejut mengetahui ia bisa berbicara. Beruang pun menjadikan pria besar sebagai tahanan dan membawa keduanya ke markas besar mereka. Sebuah taman bermain yang terbengkalai menjadi markas besar dari Laskar Satwa. Sebuah kelompok yang dipimpin oleh beruang yang bersumpah untuk melindungi para hybrid. Menurut mereka, kelahiran hybrid membuat kondisi bumi menjadi jauh lebih baik. Air kembali biru, dan alam kembali asri. Dan kekaguman itu mereka tunjukkan dengan memberikan banyak kesenangan untuk Gus. Sementara itu, Macan mempertanyakan keberadaan Jepperd, si pria besar, dan mengusulkan untuk segera mengeksekusinya. Namun beruang menahannya karena ingin mengetahui motif dari Gus melindungi pria besar. Ketika beruang dan Gus sedang menggambar bersama, Gus bercerita tentang rencananya pergi ke Colorado untuk menemui ibunya dengan dibantu oleh pria besar. Beruang pun memberitahu prasangkanya tentang pria besar adalah salah satu dari Last Man. Berita itu membuat Gus tidak nyaman lalu meminta beruang agar bisa melihat pria besar. Aditya terbangun dari mimpi buruk. Amanah dari Dr. Bell benar-benar sudah merenggut ketenangan hidupnya. Ia melanjutkan penelitiannya untuk membuat antivirus agar Rani bisa sembuh. Namun ia tenggelam dalam dilema karena ia harus mengorbankan hybrid hidup yang membuat penelitiannya tersendat. Sementara itu, Nancy, ketua RT di perumahan mereka, mengusulkan untuk pengecekan virus secara berkala untuk menghindari virus H5G9, mengingat angka kematian yang meningkat di sana. Namun idenya ditolak oleh Aditya. Khawatir itu akan membongkar rahasia bahwa Rani sudah lama terinfeksi. Nancy mengendus kekhawatiran Aditya, kemudian keluar dengan kesal dan tergesa-gesa. Aditya berusaha untuk memberikan pengertian agar Nancy tidak berpikir demikian dan membahayakan Rani. Namun langkahnya terhenti oleh tendangan maut dari kuda milik Aditya, yang secara tiba-tiba merenggut jiwanya. Aditya dan Rani dengan panik menyembunyikan mayat Nancy di dalam rumah mereka.
Amy membesarkan Pigtail dengan sangat baik. Ia bisa membaca, menulis, menggambar, dan berbicara layaknya manusia. Suatu malam, Amy mendengar adanya penyusup. Ia pun bergegas memeriksanya, yang kemudian terungkap bahwa itu adalah Bobby, seorang hybrid marmut tanah yang Pigtail sembunyikan secara diam-diam. Itu juga menjawab kenapa Amy kehilangan banyak tanaman wortelnya. Lalu Pigtail memohon agar Amy mau menerimanya di rumah mereka. Dan permohonan Pigtail itu kemudian menjadi awal mula terbentuknya suaka untuk para hybrid di kebun binatang tempat mereka tinggal. Beruang mempertemukan Gus dengan pria besar. Argumen pun terjadi tentang apa yang dilakukan oleh pria besar di masa lalu dan apa yang dilakukannya setelah keluar dari anggota Last Man. Meskipun ia dulu pernah menyakiti para hybrid, tetapi Gus tidak peduli, karena ia tidak bisa mengabaikan segala kebaikan pria besar. Lalu Gus mengingatkan bahwa Laskar Satwa juga menyakiti orang-orang, yang membuat mereka tidak lebih baik dari pria besar. Tamparan itu, meskipun membuat beruang terdiam, namun ia tetap membawa pria besar ke tempat eksekusi. Di sana, hal tak terduga terjadi. Bukan mengeksekusi Jepperd, beruang justru mengampuninya dan membiarkan Jepperd tetap hidup. Nampaknya, perkataan Gus berhasil mengubah pemikiran beruang. Hal itu mengakibatkan keributan besar. Macan yang menolak mentah-mentah keputusan beruang mengajak para Laskar Satwa yang sepakat dengannya untuk tetap melanjutkan proses eksekusi. Gus dan pria besar berhasil melarikan diri, kemudian disusul oleh beruang yang merasa Laskar Satwa sudah tidak bisa dikendalikan dan kepemimpinannya sudah tidak dihargai.